hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati kami, Roh-Mu Tuhan yang berbicara, sehingga kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, dan pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Bersama kita katakan amin. Salam. Firman Tuhan bagi kita yang hari ini dikutip dari Kisah Para Rasul ayat pasal 3 ayat 21. Kita akan membaca bersama-sama Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan keterangan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Berbahagialah kita yang sudah sama-sama mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dengan tekun dan setia. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Yesus berkata, kenapa Kisah Rasul ini mencatat bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga menunggu pemulihan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu harus dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Yang dipulihkan ialah gambar diri Allah dalam diri manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Sejak awal manusia kita tahu segambar, serupa, segambar, imago Dei, yaitu bahwa manusia itu citra Allah. Allah menciptakan manusia persis seperti wujud Allah dan gambar Allah, di mana dalam gambar diri Allah itu seluruh karakter manusia sama persis dengan karakter Allah. Dan seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka tidak akan ada nabi-nabi, tidak akan ada juru selamat, dan tidak akan ada para rasul, dan tidak akan ada kitab suci. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena pelanggaran manusia Adam dan Hawa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3, di mana ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, disitulah gambar diri Allah rusak. Sehingga ketika mereka memakan buah pengetahuan, berkembanglah pengetahuan manusia itu. Tidak hanya berkembang untuk pikiran-pikiran atau pengetahuan-pengetahuan yang baik, tapi berkembang menjadi pengetahuan-pengetahuan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat, dan pengetahuan itu melahirkan kejahatan-kejahatan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memulihkan keadaan manusia itu kembali seperti apa yang dikatakan tadi dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Maka Allah terpaksa berbicara, dan pembicaraan Allah itu dicatat dalam kitab ini seginilah tebalnya, untuk bisa memulihkan manusia. Jadi gak cukup hanya 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, tapi begitu banyaknya Allah berbicara lewat nabi-nabi, lewat para rasul. Dan semua perkataan-perkataan Allah yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul dicatat di sini untuk pemulihan segala sesuatu. Tolong dibagikan ini. Harus begitu banyaknya Allah berbicara kepada manusia.
harus menunggu proses bagaimana manusia itu harus dipulihkan. Jadi yang perlu dipulihkan adalah pikiran manusia, mindset manusia, karena dosa itu berasal dari mindset. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia, Dia mendidik dan mengajar murid-muridnya supaya pola pikir murid-muridnya, cara berpikir muridnya, mindset muridnya serupa dengan mindsetnya Allah, pola pikirnya Allah. Jadi metode yang dipakai Yesus adalah metode pendidikan dan pengajaran yang dipakai Yesus itu untuk menciptakan pola pikir yang sama, menghasilkan pikiran-pikiran Kristus. Itu yang harus kita pahami. Pola pikir kita harus sama dengan pola pikir Kristus. Karena pola pikir itu menghasilkan buah pikiran. Buah pikiran itu bisa menciptakan banyak hal. Bisa negatif, bisa positif. Maka orang-orang sekarang itu bilang selalu begini, berpikir positif thinking lah. Positif thinking, berpikir positif. Tetapi sesungguhnya Yesus tidak mengajarkan positif thinking. Yesus mengajarkan pikiran-pikiran Kristus. Hanya pikiran-pikiran Kristus yang bisa menyempurnakan manusia kembali seperti citra ilahi, sebagaimana yang didapati dalam penciptaan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 24. Marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu yang Tuhan hendaki. Dan akibat makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka pikiran-pikiran manusia menimbulkan banyak hal yang merusak kehidupan, menimbulkan banyak kejahatan, menimbulkan banyak kelaliman. Mana lebih tampak buah-buah pikiran yang baikkah yang dilakukan manusia atau buah-buah pikiran yang jahat? Manusia lebih mudah meniru hal-hal yang jahat daripada meniru hal-hal yang baik. Hanya orang yang menerima Kristus menjadi Tuhannya, menjadi juru selamatnya secara pribadi, orang yang menerima Yesus, percaya Yesus, insaf, bertobat dan memberi diri dibaptis, hanya itulah yang bisa, mampu mengadopsi pikiran-pikiran Allah, pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran Kristus menjadi pikirannya. Kalau orang tidak menerima Yesus menjadi Tuhan, juru selamatnya secara pribadi, dan tidak memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan, mustahil bisa menghidupi pikiran-pikiran Allah. Karena orang-orang yang tidak menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamatnya secara pribadi, tidak bisa mengadopsi pikiran-pikiran Allah itu. Karena apa? Karena pikiran-pikiran Allah itu berasal dari roh. Dan roh Allah tidak bisa berdiam di dalam tubuh orang yang jiwanya rusak. Roh Allah tidak bisa berdiam, pikiran Allah tidak bisa berdiam dalam tubuh orang yang jiwanya sadis. Itulah makanya Yesus datang. Dan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Kemudian meninggalkan pesan, pergilah ke seluruh bumi, ajarlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, siapa yang tidak percaya dihukum. Itu pesan Yesus. Itulah pesan Yesus dalam amanat agung. Maka setelah itu dia naik ke surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Karena ajaran yang disampaikan Yesus itu, teladan yang sudah diberikan Yesus itu dapat memulihkan segala sesuatu. Kristus itu harus tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Maksudnya menunggu pemulihan semuanya. Semuanya harus dipulihkan. Dimulai dari
Orang nggak bisa dipulihkan kalau pikirannya rusak. Orang tidak bisa dipulihkan kalau metode berpikirnya, cara berpikirnya tidak sama dengan Kristus. Carilah orang di dunia ini, sehebat apapun dia menjadi filsuf, seterkenal apapun dia, mungkin dia seperti Sokrates, Plato, ya, atau seperti Anaximandros, Thales, atau seperti Nietzsche, seperti ya, Thomas Aquinas, tapi dia kalau tidak mengadopsi pikiran Kristus, dia tidak bisa sempurna, tidak bisa dipulihkan. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang terpenting yang menjadi pusat kegiatan hidup manusia, ya, yaitu hanya Yesus Kristus. Jadikan Yesus itu menjadi teladan, jadikan Yesus itu menjadi contoh, jadikan Yesus itu menjadi kehidupan. Karena itu nama yang ajaib. Tidak ada nama, ya, nama yang dapat menyelamatkan di kolong langit ini selain nama Yesus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas sekali, ya, dengan jelas sekali bahwa hanya Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, ya, mendapatkan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah itu begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kata-kata karuniakan anak yang tunggal, anaknya itu pribadinya. Itu Dia sendiri. Itu firman-Nya. Yesus itu adalah firman. Supaya setiap orang yang percaya kepada firman, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada Allah, kepada Roh Kudus, diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus tegas mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 4 ya, atau 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak demi namaku. Bukan hanya nama Yesus saja yang ajaib. Yesus secara keseluruhan. Yesus secara keseluruhan, karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dan Dia sudah menyampaikan segala sesuatunya, sudah menyelesaikan tugasnya dengan indah, dengan baik dan sempurna, sehingga Dia kembali ke surga. Dan di sana Dia menunggu pemulihan segala sesuatu. Yang dipulihkan adalah gambar diri manusia. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, gambar diri kita, gambar diri kita haruslah mengadopsi gambar diri Allah. Kepribadian kita, pola pikir kita, pola hidup kita, pola bicara kita, pola keteladanan kita sama dengan Kristus. Maksudnya apa? Karakter kita. Kristus, Yesus itu bagaimana Dia memberikan pola hidup, teladan hidup. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Dia enggak memikirkan kesalahan orang lain, Dia enggak memikirkan
dosa orang lain, tapi dia mengampuni, dia mengasihi. Dia datang untuk mengasihi. Itu sebabnya dia memberikan teladan. Dan memberikan teladan itu dalam kesimpulan hukum yang terutama. Dia tidak lagi menyebut hukum Taurat, tapi dia hukum yang terutama. Disitulah tersimpul seluruh kehidupan. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mengerti apa yang dikerjakan oleh Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Allah berbicara, Allah menyampaikan banyak hal untuk satu tujuan saja, yaitu supaya manusia dipulihkan kembali, sehingga semua pembicaraan Allah terhadap nabi-nabi dan nabi-nabi dan para rasul menyampaikan itu kepada manusia, dan nabi-nabi dan para rasul harus mencatat itu. Ini masih tercatat, yang tidak tercatat masih banyak. Dan jikalau dicatat, langit pun dan bumi tak muat. Dan itulah dahsyatnya, sampai sebegini banyaknya buku, sebegini banyaknya kisah yang harus disampaikan kepada manusia, supaya manusia itu pulih dan kembali kepada citranya. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita perlu kita perbaiki adalah mindset kita, pola pikir kita, cara berpikir. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman, tapi kalau pola pikir, cara berpikir, mindset tidak berubah, tidak seperti Kristus, tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Karena memang dari awal manusia dijadikan menurut rupa dan gambar Allah. Hanya manusia yang dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, rupa dan gambarnya seperti Allah. Kerbau, lembu, kambing, ular, bodak, semut, tidak ada kan? Itu bukan citra Allah. Dia diciptakan, dijadikan tidak serupa dan segambar dengan Allah. Hanya manusia, hanya manusia. Dan ketika manusia dijadikan itu dalam konsep awalnya itu hidup kekal. Memang sampai kapanpun manusia itu kekal. Karena ketika mati pun manusia nanti akan dibangkitkan dan hidup kekal. Tetapi kalau namanya hewan, namanya binatang, namanya tumbuh-tumbuhan, dia tidak kekal. Dia tidak mengalami kekekalan. Itu sebabnya lahir hewan, setelah sampai umur sekian mati, dan lahir lagi yang lain, yang lain juga mati. Karena mereka tidak masuk dalam konsep kekekalan. Tapi manusia memang masuk dalam konsep kekekalan. Tapi oleh karena pikiran yang sudah dirusak oleh dosa, sehingga konsekuensinya manusia mengalami kematian. Oleh karena itu siang hari ini saya sampaikan kepada kita, karena dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga, menunggu pemulihan segala sesuatu, ya, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Maka oleh karena itu mari kita perbaiki konsep berpikir kita, konsep hidup kita, metode berpikir kita. Mindset kita harus sama dengan mindsetnya Allah. Gimana mindsetnya Allah? Seperti apa mindsetnya Allah? Seperti apa? Di dalam Allah ada kasih. Di dalam Allah ada kasih. Kasih yang tidak berkesudahan.
dia sanggup mengasihi. Dia tidak pernah menjas, karena penghakiman belum turun, belum jatuh. Penghakiman itu nanti di hari terakhir. Dia sanggup. Dia bisa menerima semua keadaan manusia. Dikecewakan dia, ditolak dia, ditikam dia, dihina dia. Dia tidak marah. Dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah konsep, itulah kasih. Oleh karena itu, kalau kita sudah sanggup hidup dengan cara demikian, maka alamat selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Amin. Karena setiap orang yang mengasihi, tidak akan pernah ditolak siapapun. Orang yang mengasihi tidak akan pernah, orang yang mengasihi itu tidak akan tertolak. Kalau kita berbuat jahat, pasti kena penghukuman, pasti ditolak. Kalau kita berbuat licik, pasti orang negatif thinking kepada kita. Kalau kita menipu, kita mendapatkan konsekuensi dari orang, dari masyarakat, dari negara, dari aparatur negara. Kalau kita berbuat jahat, ada sanksi hukum. Tapi kalau kita berbuat baik, tidak ada hukuman. Kalau kita berbuat baik, tidak ada sanksi. Yesus mengajarkan itu. Itulah dia. Itulah mindset yang diperkenalkan oleh Yesus. Kasih. Dan kasih itu tidak boleh tanggung-tanggung. Ketika Yesus mengalami perjumpaan dengan seorang pemuda yang kaya, lalu pemuda itu berkata, Guru, apakah yang harus aku perbuat, aku lakukan supaya aku hidup dalam kekekalan? Lalu Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesama. Oh, aku telah melakukan itu semua sejak masa muda. Kalau demikian, hanya satu hal lagi yang perlu, kata Tuhan Yesus. Apa itu? Pulanglah, juallah hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Setelah itu datanglah kepada supaya engkau sembuh. Itulah mindset yang diperkenalkan oleh Yesus. Itulah pendidikan dan pengajaran yang disampaikan Yesus. Siapa sanggup? Siapa sanggup berbuat demikian? Dia kembali kepada citra ilahi. Siapa sanggup melakukan itu, dia kembali kepada gambar diri Allah. Kenapa? Karena kekayaan orang itu juga milik Allah. Bukan hanya orang itu saja milik Allah, orang kaya itu saja milik Allah, dan seluruh milik orang kaya itu adalah milik Allah. Karena itu semua berasal dari Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah. Iblis tidak pernah menciptakan apapun di dunia ini kecuali kejahatan. Segala sumber sesuatu itu berasal dari Allah. Iblis tidak pernah menciptakan apapun, karena iblis bukan pencipta. Jadi kalau seseorang kaya, seseorang memiliki segala sesuatu, semua dari Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia, semua yang ada di dunia ini milik Allah. Oleh karena itu, saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau pikiran kita sudah dipulihkan, pikiran kita sudah seperti pikiran Kristus, maka segala sesuatunya akan menjadi mudah. Tidak ada hal-hal yang berat dapat kita lakukan. Tidak ada hal-hal yang sulit dan sukar kita lakukan. Kalau kita memberi tidak berpikir 2 kali atau 3 kali, apa 1000 kali. Kalau kita mengasihi orang, kita tidak perlu berpikir, nanti kalau aku kasihi dia, rugilah, apa untungku berbuat baik sama dia. Gak perlu seperti itu kalau pikiran kita sudah sama dengan pikiran Kristus. Kalau pikiran kita sudah sama dengan pikiran Kristus, kita nggak pikir dia jahat kali sama aku. Dia kok gitu kali sama aku? Kok dia menghakimi aku? Dia kok marah sama aku? Dia kok benci sama aku? Dia kok jahat sama aku? Enggak seperti itu lagi. Kalau sudah pikiran kita sama dengan pikiran Kristus dan kita menerima pemulihan itu, sebagaimana penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kita nggak pernah lagi berpikir seperti itu, bahwa kita sedang dijahati orang lain, bahwa kita sedang dipitnah orang lain, bahwa kita sedang dikucilkan orang lain, sebenarnya kita sedang jadi rugikan orang lain. Karena hidup dalam Kristus tidak ada kerugian. Karena segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan kita bawa lahir. Segala sesuatu yang ada pada kita itu semua karena Kristus, berasal dari Allah. Jadi itu tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus datang menebus manusia dari liang kubur, menebus manusia dari maut, memulihkan keadaan manusia adalah pertama-tama memulihkan gambar diri Allah, memulihkan cara berpikir manusia. Kalau cara berpikir manusia itu sudah beres, sudah baik, sudah tepat, sudah seperti Kristus, gak ada lagi masalah. Mau dianiaya, mau dibakar hidup-hidup, mau disalibkan, mau ditembak mati, tidak ada lagi keberatan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah menerima pemulihan dari Yesus Kristus, yang oleh karena kematiannya di kayu salib, dia sanggup menerima segala keadaan. Dia mengasihi Allah. Dia tidak akan merasa rugi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Seperti apa yang dikatakan dan ada dalam pikiran Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa Ayub? Karena kesadaran Ayub itu betul-betul sempurna. Mindsetnya Ayub itu benar-benar baik. Kalau mindsetnya Ayub tidak baik, tidak benar, gak mungkin Allah memuji dia di hadapan iblis. Ayub dipuji sama Allah. Adakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia, sesaleh dia di muka bumi. Dipuji oleh Allah karena apa? Memang betul-betul mindsetnya, cara berpikir Ayub itu memang baik sekali, menyukakan hati Allah. Itu terbukti ketika Allah mengizinkan iblis mengambil segala sesuatu yang dia miliki. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan, hari itu juga mati dimakan api dari langit. Seluruh ternaknya, baik dombanya, baik kambingnya, baik lembunya, baik kudanya, baik untanya, baik budaknya laki-laki dan perempuan, hari itu juga habis dimakan api. Tidak ada yang tinggal. Dan dia juga kena sakit penyakit kulit, mulai dari batok kepala sampai telapak kaki, semua membusuk.
gatal. Dia sanggup mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu bukan ucapan main-main, itu bukan prolog, itu bukan narasi kosong. Itu adalah pengalaman bersama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Itu bukan narasi kosong, itu bukan kata-kata hafalan, itu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena apa? Mindsetnya benar, cara berpikir, pola pikirnya benar. Maka yang perlu bagi kita adalah memperbaiki pola pikir kita. Kalau kita sudah terima Kristus, mari kita mau diperbaiki oleh Kristus, dibengkeli oleh Roh Kudus. Amin. Pikiran kita yang rusak ini dibengkeli oleh Roh Kudus. Kasih Roh Kudus membengkeli. Orang yang terima Yesus tidak pernah sakit hati lagi. Orang yang terima Yesus tidak pernah tersinggung, tidak pernah marah. Artinya bukan kalau anak salah nggak dimarahin, bukan itu. Maksudnya marah benci. Ya ibu gembala aja saya marahi kalau salah, tapi bukan karena benci, karena sayang. Cuma orang bilang itu marah, sebenarnya bukan marah, menegur. Beda dong, orang sekarang menegur pun dibilang marah. Anak-anak misalnya melakukan kesalahannya ditegur, tapi istilah sekarang marah. Kalau marah itu menimbulkan korban. Itu kalau kata marah. Jadi di situ dia Ayub aja tidak menerima Yesus seperti yang kita paham. Dia lahir sejaman dengan Musa, tapi pikirannya itu loh, karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Henok itu loh bisa baik, bagus, bisa diangkat hidup-hidup ke surga, bisa bergaul dengan Allah, karena pola pikirnya itu loh. Kalau pola pikirnya Henok itu nggak benar, nggak mungkin diangkat Tuhan. Elia itu loh, pola pikirnya itu loh benar, makanya dia diangkat hidup-hidup. Nggak ada celah, nggak ada dosa yang didapati, karena orang berdosa tidak bisa bertemu dengan Allah. Elia itu bisa loh diangkat hidup-hidup. Henok itu bisa loh diangkat hidup-hidup, karena pola pikir. Pola pikirannya. Maka mari kita perbaiki pola pikir kita. Jangan kita berharap nanti Tuhan mengangkat kita dalam peristiwa rapture. Kalau pola pikir kita gak baik, gak benar, kita gak sempurna. Maka perbaiki pola pikir. Hanya satu polanya. Pola itu sama dengan peta, sama dengan bentuk berpikir kita itu, metode berpikir kita itu harus sama dengan Kristus. Kalau tidak sama, maka yang kita lakukan akan kejahatan. Walaupun nggak dilihat manusia, tapi Allah melihat. Kejahatan itu nggak mesti dilihat oleh orang lain. Dosa itu nggak mesti dilihat oleh orang lain, tapi Allah melihat. Tetapi kalau pola pikirnya sama dengan pola pikir Allah, atau cara mindsetnya, atau metode berpikirnya, atau peta berpikirnya sama dengan Allah, tidak akan melakukan dosa apapun. Makanya dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga, menunggu pemulihan semuanya. Jangan berharaplah masuk Yerusalem baru kalau pola pikirnya nggak sama dengan pola pikir Kristus.
Orang yang memiliki pola pikir sama dengan Kristus, ketika dia melakukan kesalahan, dia terus sadar itu sudah salah. Ya udah, ini diingatkan, jangan begitu. Apa kau gitu? Apa kau katanya? Tapi kalau orang sudah pola pikirnya sama dengan Kristus, apakah orang yang pola pikirnya sama dengan Kristus gak bisa melakukan kesilapan? Bisa. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia tersadar telah melakukan dosa, telah melakukan pelanggaran, dan dia berubah. Itu dia. Ya gak mungkin lah, ya gak silap. Bisa silap, tapi bisa juga enggak. Tapi kalaupun dia silap atau hilap, dia sadar, dia bertobat, bukan mempertahankannya. Dianya yang salah. Seharusnya dia minta maaf sama aku, bukan aku yang minta maaf sama dia. Selama dia tidak minta maaf sama aku, nih, gak ada itu. Gak gitu. Kalau kita di sekolah kita diajar gini, kalau kita sakit hati sama orang, kita datang, maafkan aku Pak, sakit hati aku sama kau yang baru, maafkan aku, berusaha aku sakit hati. Kami diajar begitu. Kebetulan aku gak ada sakit hati sama kalian, jadi cuman aku minta maaf. Tapi lah, entah kalian yang sakit hati sama aku, kasih tahu kalian supaya diperbaiki. Amin. Jangan diamkan kalian. Nanti kak, itu yang menghalangi kalian masuk neraka. Masuk surga, masuk neraka nanti. Baik, kalau saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu sedikit gambaran akibat makan buah pengetahuan orang menjadi jahat. Kejahatannya itu menumpuk berkarat, tak berubah. Tapi Yesus sudah memulihkan. Yesus mempermudah jalan itu. Dengan kita mengakui kesalahan kita, mempermalukan dosa, mempermalukan iblis. Tapi kalau kita menutupi kesalahan kita, kejahatan kita, kita itu namanya menyenangkan hati iblis. Jadi karena memang dari awal manusia dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, tapi karena manusia itu menyimpang, memberontak, jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu jauh dari Allah, maka berjarak. Tidak ada lagi hubungan manusia dengan Allah. Kata Allah, bukan tanganku tidak kurang panjang menolong engkau, tetapi dosamu lah yang memisahkan aku dengan engkau. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, panjang, tapi gak bisa karena dosa. Maka dipulihkan oleh Yesus. Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah dengan darahnya sekali, sehingga darah domba tidak laku lagi, tidak perlu lagi orang menyembelih. Makanya dibatalkan hukum Taurat untuk penebusan dosa dengan darah domba. Cukup dengan darah Yesus sekali untuk selama-lamanya, dan dia menjadi pengantara. Lewat dia kita dipulihkan dengan Tuhan. Dia menjadi imam Allah yang maha tinggi sekali untuk selama-lamanya, dan dia terus berdoa untuk kita. Dia terus bersyafaat untuk kita, supaya kita bisa dipulihkan. Roh Kudus dikirim, diutus untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki karakter, untuk memperbaiki cara pikir kita, pola pikir kita. Tapi gagal. Banyak orang Kristen ketika di gereja, seperti malaikat, pulang dari gereja mulai ngomongin. Aku dulu waktu saya di sana, di tempat sana dulu, pelayanan sana dulu, di sana dulu. Kalau ada kesalahan dikit nanti udah telepon. Dulu masih telepon pakai kabel. Baanyo iko hamba Tuhan iko, iyo indah elo, indah pana, mulai. Akhirnya gereja itu tutup bubar. Padahal dulunya dahsyat.
bubar jadinya. Karena itu tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Belum mereka meninggal, gereja sudah bubar. Jadi Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Mari kita bertekad untuk kita. Karena apapun itu tujuannya supaya kita layak di hadapan Allah, supaya ketika Yesus datang kita diselamatkan dan nama kita didapati dalam kitab kehidupan, tidak dicoreng. Sehingga nubuatan Yesus kepada kita tentang orang yang mengatakan, bukankah aku Tuhan bernubuat demikian, bukankah aku bermujizat, tak kenal aku sama kau, pembuat keonaran, pembuat kejahatan, sehingga itu tidak ditimpakan kepada kita. Tuhan mau kalau nanti di dalam penghakiman dia bilang, syabaslah hai hambaku, sebab Bapakku berkenan kepadamu. Itu yang kita cari, namanya perkenanan Allah. Mari kita berubah terus. Kalau pola pikirmu sama dengan Kristus, gak merepet kau siang dan malam, sikit-sikit merepet, kau harus ungkapkan perasaanmu dengan repetan. Kau harus ungkapkan perasaanmu dengan menyakiti hati orang lain. Engkau harus lampiaskan. Itu dari iblis. Itu bukan pola pikir Tuhan. Memang tahu. Tapi bentar lagi mulut. Bukan. Tuhan suka kalau karakter kita seperti karakter Kristus. Karena Kristus itu tinggal di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Yang dipulihkan adalah apa itu? Yang membuat manusia berdosa adalah pikiran. Apa yang membuat manusia berdosa? Pikiran. Sejak dia makan buah pengetahuan, dia berdosa. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Yang paling gampang dibelokkan oleh iblis adalah pikiran. Iblis membuatmu pintar. Iblis membuatmu jenius, supaya kau sombong, supaya kau tinggi hati. Rata-rata orang pintar, orang jenius kan sombong, tinggi hati, sehingga kau celaka, kau masuk neraka. Hati-hati dengan pikiranmu. Jangan kau merasa pintar, jangan kau merasa jenius, tapi kau harus merasa kau seperti Kristus. Amin. Kau harus merasa seperti Kristus yang rendah hati, yang rendah hati, yang mengasihi, yang memulihkan, yang menjadi teladan, yang menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin.